di sebuah ruang tahanan yang sempit. Pada awal tahun 1980, seorang pria berusia 50-an duduk termenung. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan kisah panjang yang penuh pergolakan. Pria itu adalah Kusni Kasdut, sebuah nama yang terukir dalam sejarah Indonesia dengan dua sisi yang sangat kontras. Tapi, tahukah kalian, sebelum dikenal sebagai seorang kriminal, ia adalah seorang pejuang kemerdekaan? Inilah kisah Ignatius Waluyo, sang pejuang yang terlupakan dan kemudian menjadi Kusni Kasdut, perampok legendaris. Lahir dengan nama Ignatius Waluyo di Blitar pada tahun 1929. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, hidupnya ditempa oleh kerja keras. Saat Jepang menduduki Indonesia, Waluyo yang masih sangat muda bergabung dengan barisan Heiho. Disiplin militer yang keras membentuk keberanian dan keteguhan karakternya. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ia tanpa ragu melepas seragamnya dan bergabung dengan Laskar Perjuangan Rakyat di garis depan. Ia bertempur dengan gagah berani. Merdeka atau mati adalah satu-satunya tujuan yang ada di benaknya saat itu. Ia melihat banyak kawan seperjuangannya gugur demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Namun, ketika perang berakhir dan negara mulai menata diri, nasib berkata lain. Banyak pejuang Laskar, termasuk Waluyo, tidak bisa diterima sebagai anggota resmi tentara karena berbagai aturan administrasi. Penolakan ini menjadi pukulan telak baginya. Pengorbanan darah dan air matanya terasa tak diakui oleh negara yang ia bela. Rasa kecewa yang mendalam ditambah himpitan ekonomi membuatnya kehilangan arah. Disinilah titik baliknya dimulai. Ignatius Waluyo seolah mati dan lahirlah Kusni Kasdut. Ia terjerumus ke dunia gelap, bergabung dengan kelompok kriminal untuk bertahan hidup. Nama Kusni Kasdut menjadi buah bibir setelah aksi perampokan di Museum Nasional Jakarta. Peristiwa ini sangat menggemparkan publik dan menjadikannya buronan paling dicari. Ia dikenal sebagai perampok yang cerdik dan berani. Meski sempat beberapa kali berhasil kabur dari penjara, pelariannya selalu berakhir dengan penangkapan kembali. Setelah proses hukum yang panjang, ia dijatuhi hukuman mati. Permohonan grasinya ditolak oleh pemerintah. Di hari-hari terakhirnya, pada bulan Februari tahun 1980, ia kembali menjadi pribadi yang penuh perenungan. Ia mengingat masa mudanya yang penuh semangat perjuangan, lalu merenungkan bagaimana jalan hidupnya berbelok begitu tajam. Dari seorang pemuda idealis yang berjuang untuk bangsa, menjadi seseorang yang dicap sebagai penjahat kelas kakap. Pada pagi eksekusinya, ia melangkah dengan tenang. Tak ada perlawanan, hanya keheningan yang menyisakan banyak pertanyaan. Tak lama kemudian, segalanya usai. Kisah hidup Kusni Kasdut adalah cermin ironi sejarah. Seorang pahlawan yang terlupakan oleh negaranya sendiri. Perjalanannya menjadi pengingat bahwa perjuangan sebuah bangsa tidak berhenti di medan perang, tapi juga dalam menghargai dan merawat para pejuangnya setelah merdeka. Kisahnya mengajarkan betapa kekecewaan dan tekanan hidup dapat mengubah jalan hidup seseorang secara drastis.
Ia adalah simbol kegagalan negara di masa transisi dalam merangkul mereka yang telah mempertaruhkan segalanya. Di balik lembaran sejarah, kisahnya seolah berbisik, setiap manusia punya pilihan. Tapi tidak semua orang menemukan jalan untuk kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.